Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai prediksi consumer churn dengan machine learning pada mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadli Rizal Hanifan dengan NIM 2307650 dari Sistem Telekomunikasi kelas 4B. Langsung saja ke materinya. Data Science dan Data Analytics. Data Science merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan statistik, pemrograman komputer, dan pengetahuan domain untuk mengekstrak wawasan dan informasi berharga dari data. Data Analytics ini merupakan proses mengevaluasi data secara sistematis untuk menemukan pola, tren, atau wawasan guna mendukung pengambilan keputusan bisnis. Kemudian Machine Learning adalah bagian dari Data Science yang berfokus pada pembuatan model prediktif dari data. Kemudian kita akan membahas machine learning. Machine learning atau ML adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. Contoh penerapannya dalam industri yakni prediksi churn pelanggan, deteksi penipuan, dan rekomendasi produk. Consumer churn. Churn adalah kondisi ketika pelanggan memutuskan untuk berhenti berlangganan atau tidak lagi menggunakan suatu layanan. Tujuan dari prediksi churn adalah untuk mengidentifikasi pelanggan yang berisiko berhenti dan memberikan strategi retensi yang tepat untuk mencegah kehilangan pelanggan. Kemudian pendekatan prediksi telco churn. Pendekatan ini merupakan rangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk membangun prediksi eh, churn pelanggan pada perusahaan telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan data yang tersedia guna mengidentifikasi pelanggan yang berisiko berhenti berlangganan. Penggunaan dataset ini menggunakan maaf, langkahnya yakni penggunaan dataset yakni menggunakan data pelanggan yang mencakup perilaku penggunaan dan informasi kontrak. Kemudian pemrosesan data yaitu membersihkan dan menyiapkan data agar siap digunakan oleh algoritma machine learning. Kemudian ada model machine learning. Model machine learning ini melatih beberapa model prediktif untuk menentukan pelanggan mana yang beresiko churn atau berhenti berlangganan. Langkah pertama ada penggunaan dataset. Dataset biasanya terdiri dari data demografis pelanggan, informasi layanan dan pembayaran, dan status langganan. Kalau churn lambangnya 1 dan tidak churn lambangnya 0. Tujuannya adalah untuk melatih model agar dapat mengenali pola pelanggan yang cenderung berhenti. Kemudian ada pra-pemrosesan data. Tahapan dalam pra-pemrosesan meliputi menghapus data kosong atau missing values atau juga disebut null gitu. Encoding data kategorikal menjadi numerikal agar bisa diproses oleh model. Terus normalisasi fitur numerik menggunakan standar scalar. Lalu ada menangani ketidakseimbangan data menggunakan teknik smooth dan oversampling. Smooth to oversampling. Kemudian ada model machine learning. Model yang digunakan dalam prediksi churn, yakni ada K-nearest neighbor atau KNN, decision tree, logistic regression, random forest, support vector machine atau SVM, dan XGBoost. Kemudian ada metrik evaluasi model. Metrik ini tuh yang digunakan kayak kayak penilaiannya gitu. Ada akurasi, yakni seberapa sering prediksi benar, precision, ketepatan dalam memprediksi churn, recall, kemampuan menangkap semua kasus churn, dan F1 score, yakni rata-rata harmonik dari precision dan recall. Lanjut ke file PYNB-nya dari Google Colab yang saya buat. Di sini ada import libraries, di sini ada import pandas, numpy, seaborn, matplotlib, dan lain-lain.
Kemudian ada load dataset. Loadnya di sini di file. Lalu ada nama filenya tugas CFP yang sudah diberikan oleh dosen mata kuliah ini. Kemudian bisa untuk ngecek datasetnya ya, yakni salah satunya untuk ketik df head, terus muncul seperti ini, ada 5 data awal dari dataset yang sudah dimasukkan. Kemudian ada bagian exploratory data analysis atau EDA. Di EDA tuh jadi munculin datanya secara detail tuh. Jadi ada DF info buat ngasih info, terus ngedeskripsiin sama nyari yang nul, konten yang nul. Terus ini ada kolomnya, ada banyak, ada 20 begini. Terus ini curnya ya, yang curn 73,4% dan yang tidak curn 26,6%. Maaf, kebalik ya. Terus lanjut ada pre-processing. Pre-processing itu ada tahap ini total charge, kalau ada yang error dihapus gitu, di drop. Lalu ada label encoder buat mengubah datanya uh, jadi numerik ya, jadi numerik. Kemudian ada split data, ini buat ngemisahin X-train sama X-test, data data tes sama data latih gitu. Kemudian ada smooth over sampling. Smooth tuh tadi ya, buat eh, ngenyeimbangin ya yang curn dan yang tidak curn. Kemudian ada cek distribusi setelah smooth. Terus ini hasilnya yang curn eh, sama dengan yang tidak curn. Jadi yakni 4130, yang dari asalnya seperti ini. Sudah seimbang. Lalu ini gambar distribusi curn setelah smooth data latih. Ini seimbang. Kemudian ada fitur scaling. Fitur scaling ini datanya dinormalisasi menggunakan standar scaler agar setiap fitur memiliki skala yang sama. Tapi lebih kelihatan ini sih. Lalu ada model training. Model machine learning tuh di training dulu ya, biar optimal. Kemudian ada evaluasi awal XGBoost. Kenapa? Oh, terus maaf, evaluasi awal dari semua machine learning. Ada XGBoost, ada KNN, ada decision tree, logistic regression, random forest, dan SVM. Dan hasilnya seperti ini. Ada metric accuracy, precision, recall, dan F1 score. Kita pilih XGBoost karena yang nilai metriknya paling stabil dan cukup tinggi juga. Kemudian ada ini bagian confusion matrix sebelum dituning dari eh, XGBoost. Ini matriks yang berhasil diprediksi dari non churn, dan ini yang berhasil diprediksi dari churn. Kemudian ini yang gagal diprediksi dari churn dan tidak churn. Jadi prediksinya gagal gitu, salah. Kemudian ada hyperparameter tuning with randomized search CV. Ini jadi di tuning ya XGBoost-nya dengan parameter seperti ini, dipilih itu mana yang paling bagus. Kemudian udah hasilnya fitting 5 volt for each of 10 candidates, totaling 50 fits. Jadi ada 10 kandidat dipakai 5 volts. Jadi
ada 50. Terus base score-nya 0,85 untuk titik-titik sekian. Nah, ini 0,85 tuh diganti jadi ini tuh sama dengan 85%. Terus base parameternya seperti ini, subsample 1,0, and estimator sama dengan 200, max def 5, learning rate 0,2. Dari sini nih. Kemudian final evaluation, yakni evaluasi terakhir gitu. Setelah di tuning tadi, hasilnya seperti ini. Ada precision, recall, F1 score-nya kayak gini. Ini yang non-tune, non-churn, ini yang churn. Kesimpulannya adalah data science dan machine learning digunakan untuk menganalisis data dan memprediksi customer churn. Dengan model machine learning, perusahaan dapat mengidentifikasi pelanggan beresiko churn dan merancang strategi retensi untuk mempertahankan bisnis mereka. Model XGBoost yang telah dituning menunjukkan performa yang baik, terutama pada kelas mayoritas atau non-churn dan cukup memadai pada kelas minoritas churn. Model ini dapat digunakan untuk membantu perusahaan melakukan deteksi dini terhadap pelanggan yang beresiko churn. Meskipun peningkatan lebih lanjut masih diperlukan untuk memaksimalkan recall pada kelas churn. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.